Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Serupa dengan Allah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 43 dan 44. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para rasul serta orang-orang yang mengikuti Yesus di luar kelompok ke-12 rasul Yesus adalah orang-orang Israel. Sebagai orang Israel, mereka tahu aturan keagamaan yang berlaku bagi semua orang Israel tanpa kecuali. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Sabda Yesus ini didasarkan pada kenyataan yang hidup selama beratus-ratus tahun di seluruh wilayah Israel. Sebab bagi orang Israel, mereka hanya mengasihi dan menganggap orang-orang sebangsanya sebagai saudara. Sedangkan orang lain di luar bangsa Israel dianggap sebagai musuh. Walaupun orang di luar bangsa Israel tidak melakukan suatu kesalahan dan kejahatan kepada mereka. Untuk itu, Yesus mengajarkan hal baru supaya orang-orang Israel mengasihi orang di luar bangsanya yang mereka anggap sebagai musuh. Yesus tidak hanya mengajarkan para muridnya untuk mengasihi musuh, tetapi meminta mereka berdoa bagi orang yang menganiayai para pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, ajaran Yesus bagi para muridnya untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiayai mereka merupakan sebuah upaya agar pengikut Yesus menampilkan sifat Allah Bapa. Allah Bapa yang Yesus wartakan memiliki sifat belas kasih tanpa batas. Allah Bapa kita menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya, Allah sendiri tidak pernah membedakan orang baik dan orang jahat. Orang baik dan orang jahat sama-sama menikmati matahari dan hujan. Matahari berfungsi menyinari, menerangi, dan memberi kehidupan. Demikian pula hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman serta mengairi sawah. Dan justru lewat perbuatan baik yang dilakukan oleh para pengikut Yesus, orang-orang yang belum atau tidak mengenal Allah dapat merasakan kasih dan kebaikan Allah. Sementara jika para pengikut Yesus tidak mampu berbuat baik, maka kasih dan kebaikan Allah tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh sesama kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sangat mengharapkan kita, para pengikutnya, untuk menampilkan sesuatu yang berbeda, yang memberi warna baru dalam kehidupan umat manusia.
kita tidak bisa berbangga jikalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Sebab para pemungut cukai yang dianggap berdosa oleh orang Israel telah melakukan hal yang sama, yakni mengasihi orang yang mengasihi mereka. Ini berarti kita tidak lebih baik dari para pemungut cukai dalam hal mengasihi sesama. Demikian pula, kita tidak boleh berbangga apabila kita hanya memberi salam kepada saudara-saudara kita saja. Jika demikian, apakah yang menjadi kelebihan kita? Karena orang-orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Karena itu, Yesus menghendaki kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Inilah tantangan sekaligus kesempatan bagi kita, umat Katolik dan Kristen, untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan bisa menjadi sempurna seperti Allah. Menjadi sempurna berarti kita berusaha untuk menyerupai Allah. Saudara-saudari terkasih, terkadang kita berpikir, bagaimana mungkin kita bisa menjadi sempurna seperti Allah? Bapa di surga yang sempurna adanya? Tentu perkataan Yesus supaya kita menjadi sempurna bukanlah suatu khayalan atau impian di siang bolong. Menjadi sempurna adalah sebuah harapan yang hendaknya kita perjuangkan dari waktu ke waktu dan menjadi tujuan yang harus kita raih langkah demi langkah. Dan keinginan menjadi sempurna mendorong dan menggerakkan kita untuk berusaha hidup lebih baik lagi dari hari ke hari. Sama halnya seorang anak dari kampung yang ingin menjadi presiden atau menjadi artis, pasti saat anak itu mengutarakan keinginan dan harapannya menjadi presiden atau menjadi artis, akan ditertawai, dihina, atau dilecehkan oleh teman-temannya. Tetapi pada akhirnya teman-temannya kaget sebab anak yang dulu ditertawai, dihina, atau dilecehkan sekarang menjadi seorang presiden. Hal yang sama terjadi dengan kita, para pengikut Yesus. Jika kita terus berusaha, maka orang lain dan termasuk diri kita sendiri akan kaget setelah melihat perubahan diri kita yang hampir menyerupai Allah. Apakah selama ini kita sudah berusaha menjadi serupa dengan Allah? Ataukah kita berusaha menjadi serupa dengan dunia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berfirman, "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Tuhan, bantu kami untuk berusaha menjadi sempurna seperti Allah yang sempurna. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.